Rumus VLOOKUP memang cuma satu, tapi cara penggunaannya ada 5 cara. Tergantung tipe orangnya. Kamu tipe yang mana? Tonton video ini sampai akhir, siapa tahu cara kamu sudah ketinggalan. Ayo! Sebagai contoh, saya akan mencari nama lengkap dan alamat berdasarkan ID pegawai. Yang akan saya ambil nama lengkap dan alamat ini dari tabel ini. Tabel ID pegawai. Data ini hanya contoh ya, bukan data sebenarnya. Kalau ada nama yang sama, itu kebetulan. Langsung aja. Cara pertama. Cara pertama ini banyak banget dipakai karena memang ini yang sering diajarkan. Baik di sekolah maupun oleh rekan kerja. Yaitu menggunakan blok data dan F4. Nah, kuncinya biasanya dia bilang tekan F4 gitu ya. Nah, maka saya praktekkan ya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, kurung buka. VLOOKUP itu sama semuanya. Kurung buka habis itu yang digunakan untuk mencari, titik koma, tabel tempat kita mencari, titik koma, di kolom keberapa, titik koma, false atau null. Ya, langsung saya praktekkan. VLOOKUP kurung buka ini saya mencari pakai lookup value. Titik koma, tabel yang saya gunakan untuk mencari. Di mana saya mencarinya? Maka saya pergi ke tabelnya. Di sini. Nah, ini di blok begini cara pertama. Cara yang paling banyak dipakai. Di blok, lalu dibilang tekan F4. Ya. Setelah ditekan F4, akan menjadi ini dolar. 4.2 dolar H14. Habis itu titik koma ya. Mungkin yang komputernya koma ya koma ya. Titik koma, lalu dihitung nama lengkap ada di baris di kolom berapa? 1, 2. Berarti 2 titik koma false. Nah, cara pertama ini yaitu menggunakan blok tabel lalu tekan F4. Nah, enter. Apakah ini salah? Betul, ini betul ya. Tapi cara ini punya kelemahan. Nah, ini kalau biasanya terus diklik 2 kali gini benar. Nah, misal saya tambah 1 pegawai baru. 1 pegawai baru, misalkan kita kasih nama Kiki Para. Dia bagian pengiriman. Ya. Jadi kita kasih ID pegawai untuk kemudahan ini ya. K-03. Oke, ya. Nah, baik teman-teman, saya tulis di sini K-03. Begitu ini saya copy ke bawah, apa hasilnya? Tara, NA. Kenapa NA? Karena ada data baru. Cara pertama tidak bisa mengakomodir data baru. Kalau mau mengakomodir data baru, kita harus edit rumusnya. Solusinya yang pakai cara pertama, ini kita edit rumusnya terpaksa. Nah, ini dihapus nih tabelnya, ya kan? Dihapus. Terus kita pergi ke sini. Kita blok semua tabelnya termasuk yang baru. Begini. Nah, terus kita tekan F4 lagi, enter. Tuh, keluar. Ya masa setiap ada tabel baru kita edit rumus? Edit terus kapan pulang? Nah, saya akan tunjukkan cara nomor 2. Siapa yang biasa pakai cara nomor 2? Yaitu yang sudah lelah pakai cara nomor 1. Terlalu sering. Ya, kita akan gunakan cara nomor 2. Ini saya undo aja ya. Nah, di sini teman-teman, belum. Ini saya hapus. Oke, saya hapus biar kelihatan dari normal. Ini adalah cara kedua. Cara kedua, sama. VLOOKUP itu sama. Sama dengan VLOOKUP yang digunakan untuk mencari titik koma. Nah, di sini bedanya. Saat kita menggunakan tabel, itu cara kedua, kita pergi ke tabelnya, lalu kita blok kolomnya. Nih, saya blok kolom A sampai H. Begini, tuh. Sudah. Tidak di F4 pun tidak masalah. Jadi yang F4-nya rusak, pakailah cara kedua.
Lalu langsung aja titik koma di kolom keberapa dia? 1, 2. Nah, 2 false. Oke. Kurung tutup, enter. Tuh, sama. Nah, oke ya, sama ya. Berhasil sama. Nggak perlu F4. Nggak muncul NA kan. Nah, jadi cara kedua tadi adalah memilih barisnya. Memilih kolomnya, maaf. Memilih kolomnya A sampai H. Nah, kalau teman-teman pakai cara kedua, itu jangan ada data lain di sini. Misalnya data ID pegawai, ya udah itu sampai bawa ID pegawai, nggak usah dicampur dengan yang lain. Saya sering pakai cara kedua ini. Nah, Mas, apakah cara kedua itu kalau di F4 bisa? Bisa, ini saya contohkan di F4. Ini saya tekan F4. Enter. Tuh, sama, ya kan? Nah, ini sama, ada dolarnya sama ya. Saya hapus F4-nya. Saya akan tunjukkan cara kedua ini jika nambah data. Jika nambah data, misal kita kasih pegawai baru tadi, K-03, namanya Kiki Para. Ya, oke ya. Kita pakai cara kedua, di sini kita tulis K-03. Kalau kita copy rumus dari atas, apakah NA seperti cara pertama? Tuh, tidak teman-teman. Pakai cara kedua. Mas, sudah ada cara kedua, kayaknya udah pasti berhasil itu. No. Kita lanjut, masih ada 3 cara. Cara ketiga, ini teman-teman, biasanya dipakai oleh yang jago Excel sejak dulu. Nah, dulu yang ngajarin saya VLOOKUP pakai cara ketiga ini. Sampai saya pikir, ya VLOOKUP itu ya pakai cara ketiga ini. Bagaimana itu? Nah, biasanya orang yang jago VLOOKUP sejak dulu, sejak Excel itu masih 2003 atau mungkin sejak Lotus gitu ya. Itu caranya adalah tabelnya diblok dulu begini. Dikasih nama, ngasih namanya gimana? Pergi ke pojok kiri atas ini. Ini dikasih nama, misal nih, tabel underscore ID. Nah, gini ya, tabel ID. Bolehlah kita kasih nama apa terserah. Ini adalah cara ketiga, adalah memberi nama tabel. Oke. Nah, enter. Iya, udah ya. Nah, coba sekarang tadi apa nama tabelnya teman-teman masih ingat? Tabel underscore ID. Nah, di cara ketiga ini teman-teman, rumusnya sama-sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah apa yang kita gunakan untuk mencari, yaitu ini, titik, koma, tabel. Ketik aja nama tabelnya. Apa sih tadi nama tabelnya? Ya, nama tabelnya adalah tabel. Nih, ada pilihan di sini. Enak kan? Klik. Nah, titik, koma, tadi ada di kolom keberapa? 2 ya. 2, titik, koma, false. Sama. Ada yang pakai false, ada yang pakai null. Menurut saya itu sama. Enter. Tuh, berhasil kan? Nah, klik. Iya. Keren itu mas, lebih simpel, nggak ada dolar-dolar. Setelah seiring berjalannya waktu, ada kelemahannya teman-teman. Sama kelemahannya, ada 2 kelemahannya. Misalnya ini saya tambah pegawai baru. L04. Boleh ya, namanya Lala Palila. Oke. L-04. Oke, kita coba ya. L-04. Kita copy rumus ini pakai cara ketiga. NA. Terus solusinya bagaimana mas kalau NA begini gitu? Oh, nggak masalah, ada solusinya. Caranya adalah pergi ke formula, name manager. Nih, ini nama tabel tadi teman-teman. Nah, ini klik edit. Iya, nah, ini di sini. Nah, ini kan kurang nih yang huruf 16 nggak ikut. Ini kita blok lagi, kita ulang. Kita blok begini. Ya, sampai nomor 16 ya. Nah, di blok sampai yang baru. Jadi, kalau nambah data, edit, tambah baru. Oke. Ya, terus close. Tuh, otomatis berubah. Itu cara ketiga. Ya, tapi kan capek ya. Capek kan? Teman-teman nambah data harus edit gitu kan. Cara ketiga itu dulu dipakai misalnya teman-teman auditor.
dia itu sheet-nya banyak, jadi dikasih nama biar inget. Nah, teman-teman, sejak Excel 2013 seingat saya, cara ketiga itu terlihat usang. Jadi kalau teman-teman sekarang mau ngajarin orang Excel, nih pakai cara yang keempat. Kalau suka cara ketiga, direvisi ganti cara keempat. Oke? Nah, cara keempat. Nah, teman-teman, tadi di sini ID pegawai ya sudah kita buat tadi ya, pakai nama ya. Di blok begini kan muncul nih. Nih, tabel underscore ID sesuai nama kita. Habis itu, tolong tekan CTRL-T. Create tabel. Jadi nggak cuma dinamai, tapi create tabel. Lalu klik OK. Ya. Nah, jadi warna-warni gini. Kalau nggak suka warna-warni bisa diubah nih. Tabel desain, nih ada banyak pilihan nih. Yang nggak suka warna-warni bisa diubah nih ya. Nih ya, saya suka warna-warni. Saya pakai warna-warni aja. Oke, sekarang kita coba. Tadi NA ya, ingat ya, kalau nambah tadi pakai cara itu NA ya. Nah, cara keempat ini, di cara keempat ini sama caranya dengan yang tadi. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value, yaitu yang digunakan untuk mencari titik koma, tabel array-nya diarahkan ke yang tadi, begini. Nah, begitu kita arahkan ke yang tadi, muncul di sini langsung tabel ID, titik koma, berapa nih? 1, 2, false. Ya, false, pilih false. Kurung tutup, enter. Ya, sama ya hasilnya ya, tuh. Sama. Nah, selain pindah ke sheet tadi, teman-teman bisa pakai cara ketiga tadi. VLOOKUP, lookup value ini, nah terus ini ditulis tabel underscore ID. Titik koma, 2, false. Sama hasilnya teman-teman. Tuh sama. Nah, kelebihan cara keempat ini kalau kita nambah data baru, misalnya di sini kita kasih M05. Namanya Mimi Koko. Nah, Mimi Koko ya. Coba kita tulis M-05. Nah, kita copy dari atasnya ya. Saya klik di sini 2 kali, tahan, tarik ke bawah. Tuh. Rumusnya sama dan tidak NA. Jadi pakailah cara keempat ini. Nah, terus apakah cara keempat itu harus dinamai, Mas? Gitu ya. Enggak, cara keempat itu teman-teman nggak usah namai, nggak apa-apa. Saya contohkan, ini saya copy ke tempat yang baru. Ini masih cara keempat ya, cuma kita nggak usah dinasi nama kayak tadi. Boleh nggak, Mas? Boleh. Jadi di sini teman-teman, di tabel kita langsung aja tekan CTRL-T. Nah, CTRL-T harus itu ya. Tapi nggak usah dikasih nama tabel underscore ID, itu nggak apa-apa. Oke, iya. Jadi begini. Nah, kenapa saya suka tak kasih warna selang-seling gini? Itu menandakan bahwa tabel saya berhasil kebentuk gitu ya. Nah, ini contoh nih alamat ya, sama dengan VLOOKUP. Ini ya kan, titik koma. Nah, ini ke yang baru tadi nggak tak kasih nama ya. Ini lalu saya blok begini. Nah, ini dia otomatis diberi nama oleh Excel kalau nggak kita kasih nama. Tabel 3 ya kan. Titik koma alamat 1, 2, 3, 4, 4 false. Iya. Iya. Bisa teman-teman? Saya. Nah, sekarang jujur, cara keempat ini juga sering saya pakai. Jadi yang saya pakai adalah cara kedua dan cara keempat. Nah, kalau teman-teman misal nih, supervisornya masih pakai cara ketiga, ya dikasih informasi bahwa ada cara keempat yang lebih amazing gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cara kelima. Cara kelima ini digunakan oleh orang yang, sebentar, saya pilih kata-kata yang pas. Dipakai oleh orang yang jarang ngolah data banyak atau ya ngerjain VLOOKUP-nya mungkin sebulan sekali lah seperlunya dia. Nah, ini cara kelima. Cara kelima ini adalah menggunakan klik. Jadi di cara kelima ini dia nggak nulis seperti saya tadi sama dengan VLOOKUP, enggak. Klik formula ini. Lookup and reference, pilih VLOOKUP. VLOOKUP, mana nih? Bawah lagi, nah nih, VLOOKUP. Ya, iya, lookup value-nya apa? Nah, lookup value-nya adalah yang digunakan untuk mencari. Ya,
Tabel arenya apa? Tabel arenya adalah tempat untuk mencari. Dicari di mana tadi? Di sini, Pak, gitu kan. Lalu ini di blok. Kalau sudah dikasih tabel nggak usah F4. Kalau belum dikasih tabel tekan F4. Nah, terus di kolom nomor berapa? 2. Range lung akna. Nah, ini biasanya mereka suka nulis 0. Nah, bukan false. 0 itu sama, false sama. Oke, ini adalah cara kelima. Ya, cara kelima adalah cara klik-klik. Nah, teman-teman, itu tadi, ya salah saya. Alamat bukan ada di nomor 2 ya. Loh, kalau salah gini gimana memperbaikinya untuk cara kelima? Memunculkan kotak-kotak tadi gimana gitu. Ini saya nggak sengaja salah, tapi ya bagus ya. Jadi kalau pakai cara pertama, kedua, ketiga, keempat, ya tinggal diklik 2 kali, edit di sini. Nah, yang suka cara kelima, untuk menampilkan kotak tadi lagi, tekan ini teman-teman, F8. Klik, iya muncul dah. Nah, ini ada di kolom keempat ya alamatnya. Oke, iya. Nah, ini belum ada alamatnya tadi. Ya, itu teman-teman, 5 cara membuat VLOOKUP. Pertama adalah cara biasa, blok tabelnya lalu tekan F4. Ini paling banyak dipakai. Dulu awal-awal saya juga begitu. Yang kedua adalah menggunakan kolom. Kolom seperti ini. Yang kita pilih begini, thread. Nah, pakailah cara ini. Yang data sumbernya itu nggak boleh campur. Di bawahnya ini nggak boleh ada data lain. Ya, yang namanya ID pegawai, satu sheet ini ID pegawai aja. Cara ketiga, ini biasanya digunakan oleh teman-teman kita. Saya pernah ketemu auditor senior, beliau pakai itu gitu. Dikasih nama dulu, kayak tadi ya, kasih nama, lalu langsung VLOOKUP. Dulu sebelum Excel 2013 itu sangat masuk akal. Nah, sekarang sudah Excel ini udah tahun 2022, ya teman-teman harus improve ke cara keempat tadi. Dibuat create tabel, biar kalau ada tambahan data baru, langsung update, nggak ngedit-ngedit rumus. Nah, cara yang kelima adalah cara yang klik-klik. Ya, biasanya ini untuk orang yang jarang mengolah data, jarang pegang Excel yang rumit-rumit. Jadi, kita ajari cara seperti itu. Karena ngeklik-ngeklik itu lebih gampang diingat ya. Nah, kamu pakai cara yang mana nih setelah melihat video ini? Ikut saya nggak pakai cara kedua sama keempat? Tulis di komen ya.